Sentimen negatif domestik dan global membuat pertumbuhan makin menjauh dari target ambisius APBN perubahan yang dipatok sebesar 5,7% tahun ini. Melemahnya kinerja ekonomi bahkan mulai menggerogoti sektor real hingga memicu pelarian dana investor di pasar saham. Sejumlah faktor terus menekan laju perekonomian Indonesia tahun ini, menimbulkan berbagai spekulasi pertumbuhan ekonomi akan merosot di bawah 5% atau menjauh dari target sesuai asumsi APBNP 2015. Lantaran Indonesia masih tergantung terhadap ekspor komoditas mentah seperti tambang dan perkebunan, hampir 50% dari ekspor non-migas. Pelemahan ini membuat sektor konsumsi rumah tangga sebagai pendorong pertumbuhan ikut terhambat. Pada ujungnya akan menyeret kinerja industri sektoril di tanah air. Ketua Apindo Haryadi Sukamdhani mengatakan kinerja beberapa sektor industri bahkan sangat mengecewakan, sehingga perlu implementasi kebijakan yang bisa mendorong perekonomian. Gambarannya memang kondisi 2015 ini boleh dibilang lebih jelek dari tahun 2014 ya, kuartal pertama. Nah ini yang menjadi catatan kita bahwa kalau tidak segera pemerintah melakukan hal-hal yang sangat cepat mengambil keputusan, misalnya contohnya adalah yang sekarang ini bisa diharapkan memang hanya dari belanja pemerintah. Nah belanja pemerintah ini kalau sampai nanti ini terlambat, jadi mengulang lagi karena per hari April ini belanja pemerintah itu mencapai catatan sementara tadi saya tanya Pak Suhasil ada 18%. Jadi ini yang kita harapkan, ini kan udah bulan keempat, berarti masih jauh nih karena harusnya di bulan Juni paling nggak 50% kan gitu kan logikanya kan, ini baru 18%. Jadi kita mengharapkan pemerintah bisa segera mengeksekusi belanjanya, anggaran belanjanya itu harus segera bisa dikeluarkan segera. Efek pelemahan dari sisi fundamental ekonomi juga mulai mendapat sorotan pelaku pasar saham. Indeks harga saham gabungan bahkan mulai diuji ketahanannya. Setelah 3 hari berturut-turut dalam pekan ini anjlok hingga di atas 4%. Akibat dana asing terus keluar dari pasar modal, akibat buruknya kinerja emiten dipicu melemahnya data ekonomi. Ya itu kan namanya juga persepsi. Orang kebanyakan investor sudah punya high expectation, banyak emiten yang harusnya labanya lebih tinggi. Ternyata di kuartal 1 banyak yang labanya di bawah perkiraan sehingga ya mereka mungkin tidak cocok dengan ekspektasi tersebut. Gitu. Apindo mencatat ada beberapa sektor yang biasanya tak terpengaruh dengan kondisi ekonomi, kini mulai ikut tertekan. Seperti sektor makanan minuman yang turun 10%, sektor otomotif turun 20%, serta sektor perhotelan yang turun hingga 40%. Implementasi beberapa kebijakan makro yang tidak sesuai harapan, seperti realisasi penerimaan pajak, serta berbagai proyek infrastruktur, membuat investor mempertanyakan kembali komitmen pemerintah Jokowi, karena dinilai tidak sesuai dengan ambisi belanja negara yang mencapai 2.000 triliun tahun ini. Tim Liputan Berita 1 Jakarta.